Halo, apa kabar? Oke, di video kali ini saya mau nge-review si Samsung Galaxy S21 FE yang udah saya pakai sekitar hampir 2 minggu ke belakang sebagai HP daily saya. Oke, yuk langsung aja kita mulai. Ya, jadi buat yang belum tahu, kemarin saya beli Samsung Galaxy S21 FE ini yang versi 256GB itu harganya di 9.999.000 atau 10 juta kurang 1.000. Nah, saya beli itu pas PO yang menurut saya PO-nya Samsung tuh selalu menarik karena dia biasanya bundling dengan produk-produk yang bisa kita jual lagi kalau memang kita nggak butuh. Jadi contohnya Samsung Galaxy S21 FE ini kemarin dibundling dengan Galaxy Fit 2 dan juga wireless charging duo. Yang kalau di total itu harganya sekitar 1,5 juta dan itu lumayan banget ya buat kita beli casing misalnya atau buat ngurang-ngurangin harga si Samsung Galaxy S21 FE ini. Oh ya, untuk Samsung Galaxy S21 FE ini ada juga yang versi 128GB itu harganya dijual di 9 juta kurang 1.000 atau 8.999, dan waktu launching si S21 FE ini jujur saya kaget. Kagetnya tuh beda dengan kaget waktu launching S20 FE tahun lalu. Jadi pas launching S20 FE tahun lalu tuh kagetnya tuh lebih ke excited. Gila, akhirnya Samsung ngerilis HP yang punya rasa flagship tapi dengan harga yang sedikit lebih terjangkau. Dan itu sangat excited buat saya. Dan pengalaman penggunaan si S20 FE juga menurut saya sangat bagus dan sangat memuaskan. Tapi kagetnya saat Samsung Galaxy S21 FE ini launching itu kok kayak ngapain launching S21 FE? Karena menurut saya versi FE atau Fan Edition itu tidak seharusnya launching setiap tahun. Ya mungkin bisa dibuat 2 tahun sekali misalnya, karena kan Fan Edition ini adalah edisi spesial buat para fansnya Samsung. Lalu kalau rilis setiap tahun itu rasa spesialnya ada di mana? Jadi menurut saya lebih ke arah kagetnya tuh lo ngapain di launching seri FE di tahun ini. Tapi terlepas dari itu semua, Samsung Galaxy S21 FE ini tetaplah HP yang bagus dan dijual dengan harga yang sesuai jika dibandingkan dengan apa yang ditawarkan sama si HP-nya. Secara desain sih ini udah sesuai dengan seri sebelumnya. Fan Edition akan ngikutin desain dari seri originalnya, di mana S21 FE ini mirip dengan S21 series lainnya. Palingan yang agak beda adalah dari desain bump kameranya yang nggak jadi nyatu gitu dengan frame di sampingnya. Material yang digunakan juga terbuat dari polikarbonat atau plastik, tapi build quality-nya ini udah oke punya kok. Jadi mau bodi plastik juga nggak masalah selama HP-nya tuh masih terasa solid. Terus di bagian depan ini layarnya juga flat dengan ukuran yang sedang ya di 6,4 inch dan resolusinya juga udah Full HD+. Secara kualitas visual ini adalah layar yang bagus seperti kebanyakan layar HP-nya Samsung gitu. Tapi di sini tuh meskipun secara visual udah bagus, ada satu kendala atau bugs atau kekurangan yang cukup vital, cukup parah sih menurut saya, dimana saya sering banget ngalamin yang namanya drop si frame rate atau si refresh rate layar dari Samsung Galaxy S21 FE ini. Jadi kan Samsung Galaxy S21 FE ini punya refresh rate itu di 120 Hz dan sering banget dalam sehari mungkin saya nemuin sekitar 4 atau 5 kali dalam penggunaan itu dia drop si refresh rate-nya bahkan jauh di bawah 60 fps. Jadi kelihatan pas kita scrolling tuh agak patah-patah. Saya harapannya ini adalah masalah dari software. Tapi ternyata setelah saya update software ke yang terbaru di Desember 2021 ini masih ngalamin, tapi memang tidak sesering waktu kemarin, tapi ini tetap masih ngalamin frame drop dari si layar Samsung Galaxy S21 FE ini. Jadi besar harapan saya ini adalah masalah di software, dan mungkin orang Samsung yang nonton video ini bisa notice masalah ini dan bisa ngasih update ke Samsung Galaxy S21 FE ini supaya si refresh rate-nya tuh nggak ngedrop parah sampai ke di bawah 60 Hz bahkan. Oke, sekarang kita lanjut aja ya ke pembahasan berikutnya mengenai performa dari Samsung Galaxy S21 FE ini. Jadi secara spek S21 FE ini sama ya dengan Samsung S21 series lainnya dengan chipset Exynos 2100, RAM-nya tuh 8GB dan pilihan internal memori 128 serta 256GB.
Untuk performa harian ini menurut saya udah lancar ya, secara ini adalah HP flagship untuk chipsetnya. Multitasking lancar dan secara suhu ini juga bisa dibilang normal-normal aja. Lanjut ke bagian kamera, setup yang digunakan juga mirip dengan Samsung Galaxy S21, tapi di sini sedikit berbeda di resolusi kamera telefotonya yang cuma 8 megapiksel aja. Tapi buat saya ini nggak ada masalah karena kamera telefoto 8 megapiksel mah ya nggak begitu penting sih menurut saya, karena lensa telefoto tuh nggak begitu kepake untuk skenario penggunaan harian saya. Hasil foto dari Samsung S21 FE ini udah bisa dibilang bagus, setara HP flagshipnya Samsung seperti S21 series lainnya atau mungkin Z Flip 3. Untuk foto di kondisi siang hari, foto yang dihasilkan bagus, warnanya vibrant khas HP-nya Samsung, terus dynamic range-nya juga kerasa cukup luas, dan hasil fotonya tuh cukup detail. Foto di kondisi malam hari juga overall bagus, dengan hasil foto yang minim noise, dan ya sangat bisa diandalkan untuk foto di kondisi low light. Ya, bisa dilihat kamera belakang si S20 FE ini stabil banget ya buat dipakai ngerekam. Ini seperti biasa, saya mah settingnya standar-standar aja di Full HD 60 fps. Autofocusnya juga cepet ya, dan kalau diupload di story, asal di rekam dulu dari kamera baru diupload sih hasilnya stabil dan bisa diandelin sih menurut saya. Dan kalau kamera depannya begini, dynamic range-nya oke, bisa dilihat tuh langitnya bagus, terhighlight biru. Pencitraan olahraga pagi-pagi, sepedahan, kalian bisa lihat, cuman view-nya nggak begitu luas seperti ini, tapi sih harusnya stabil juga. Oke, sampai rumah. Untuk fitur-fitur khas flagshipnya Samsung juga di sini nggak dipangkas ya. Di Samsung Galaxy S21 FE ini kayak ada IP rating 68, jadi kalau misalnya HP kita kecemplung, kecebur gitu lebih aman lah ya. Terus ada wireless charging yang kita bisa ngecas pakai wireless charging duo yang dapat dari paket penjualan pas PO kemarin. Terus untuk fitur wireless chargingnya juga yang kalau kita cas menggunakan wireless charging duo itu udah support fast wireless charging di 15 watt. S21 FE juga udah menggunakan stereo speaker yang kualitas suaranya udah lumayan bagus, meski bukan yang paling bagus yang pernah saya coba. Di bagian baterai, Samsung S21 FE ini menggunakan baterai yang lumayan besar dengan daya tahan baterai yang menurut saya malah so-so aja ya. Untuk sekali pengecasan full bisa dipakai buat seharian, nggak ada masalah, dan baru ngecas di besok harinya lagi. Cuman screen on time-nya tuh nggak terlalu tinggi. Buat ngecasnya juga cepat dengan dukungan fast charging 25 watt yang baterai 4500 ini bisa keisi full di 1 jam 15 menit. Oke, ke kesimpulannya. Jadi apakah Samsung Galaxy S21 FE ini HP yang bagus? Bagus, menurut saya ini adalah HP yang bagus. Tapi apakah rekomen buat kalian beli? Menurut saya ini yang agak susah saya rekomendasikan buat kalian. Karena masalah di drop refresh rate ini cukup mengganggu buat saya karena ya intensitasnya cukup sering ya, itu sekitar 5 kalian dalam sehari, dan harapan saya ini adalah benar-benar hanya masalah software yang bisa diperbaiki di update software berikutnya. Mudah-mudahan ini bukan masalah hardware, karena kalau ini masalah hardware ini adalah sesuatu yang cukup fatal menurut saya. Jadi sekali lagi, ini agak susah untuk saya rekomendasikan saat ini. Mungkin nanti akan saya update di Instagram saya atau di YouTube community kalau memang masalah ini udah solve dari Samsung Galaxy S21 FE ini. Dan ya, segini aja untuk video kali ini. Segala sesuatu yang kalian butuhkan tentang Samsung Galaxy S21 FE ini, linknya udah saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung cek aja. Dan terima kasih ya buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit, sampai jumpa di video berikutnya. Yuk, bye-bye.